Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain, amma ba'd. Ana qori antum sami wa wuladi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib dari Prodi KPI 1 semester 2. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan judul presentasi saya, yakni teori proses informasi sosial. Pemrosesan informasi adalah suatu proses yang terjadi untuk mengelola suatu informasi, memonitornya, menyusun strategi untuk berkenaan dengan suatu informasi melalui inti pendekatannya, melalui memori dan cara berpikir. Informatika sosial sendiri merupakan studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerisasi termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Pemrosesan informasi juga dapat melakukan perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas dan kecepatan suatu pemrosesan. Dua karakteristik ini lazimnya disebut sebagai sumber daya kognitif yang diyakini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam memori dan penyelesaian masalah. Dan sebagian psikolog proses informasi berpendapat bahwa peningkatan kapasitas akan sangat mempengaruhi kecepatan pemrosesan informasi. Contohnya, saat kapasitas pemrosesan seorang anak meningkat, mereka akan mampu menyimpan beberapa topik atau masalah secara bersamaan dalam pikiran mereka dan bahkan lebih cepat dari seorang anak yang lebih muda, karena anak yang lebih muda cenderung hanya memfokuskan kepada satu dimensi atau satu pemikiran saja atau satu objek. Teori pemrosesan informasi juga memandang aspek lingkungan memegang peranan penting dalam belajar. Teori pemrosesan informasi sebagaimana dijelaskan oleh Bernays memandang belajar sebagai suatu upaya untuk memproses, memperoleh dan menyimpan informasi melalui short term memory atau dalam kurung memori jangka pendek dan long term memory dalam kurung memori jangka panjang. Dalam hal ini belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Pemrosesan informasi menunjuk kepada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Teori ini berkenaan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif, serta berkenaan dengan kemampuan intelektual umum dalam kurung general intellectual ability. Adapun landasan penting teori pemrosesan informasi yaitu 1. Prior knowledge dalam kurung pengetahuan awal. 2. Rancangan tujuan yang berorientasi kognitif. 3. Umpan balik atau dalam kurung feedback. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal dalam kurung keadaan individu, proses kognitif
kognitif dan kondisi-kondisi internal rangsangan dari lingkungan dan interaksi antara keduanya akan menghasilkan hasil belajar. Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang terdiri dari 1. Informasi verbal, 2. Kecakapan intelektual, 3. Strategi kognitif, 4. Sikap dan kecakapan motoritik. 8 fase proses pembelajaran menurut Robert M. Gagne dalam pemrosesan informasi adalah 1. Motivasi, 2. Pemahaman, 3. Pemerolehan, 4. Penahanan, 5. Ingatan kembali, 6. Generalisasi, 7. Pelakuan, 8. Terakhir dan umpan balik. Sekian dari saya untuk menjelaskan teori proses informasi sosial. Mungkin sedikit banyak yang tidak paham, saya mohon maaf, dan kalau ada ucapan saya yang tidak terkena di hati, saya juga minta maaf sebanyak-banyaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.